Guys, alangkah baiknya sebelum menonton video ini jangan lupa di subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, thank you guys. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Rabu, kita bisa bertemu kembali di acara kajian kita rutin, yakni kajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin, diberkahkan rizkinya, dan dapat melalui setiap ujian dan cobaan dengan sabar dan ikhlas. Kakak-kakak, bunda-bunda solehah, kita masih melanjutkan kajian kita di bab sabar. Kita akan memasuki hadis ke-43. Baik, saya akan bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahul 'uqubatu fid dunya. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bidambihi hatta yuwafi bihi al-yaumal qiyamah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna 'adamal jazaa'i ma'a 'adamil bala. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu radidu wa man sakhita falahu sukht. Rawahul Tirmidzi. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, maka dia mempercepat suatu siksaan atau penderitaan di dunia. Namun bila Allah menghendaki kejelekan pada seorang hambanya, maka orang itu dibiarkan saja dengan dosanya, sehingga nanti akan dipenuhi balasan siksanya pada hari kiamat. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya balasan pahala itu dilihat dari besarnya cobaan, dan sesungguhnya Allah itu apabila mencintai suatu kaum, maka mereka itu diberi cobaan oleh Allah. Oleh sebab itu, barang siapa yang ridho, ia akan mendapatkan keriduan Allah. Dan barang siapa yang murka, maka ia akan mendapat kemurkaan Allah. Hadis Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka akan mempercepat siksaannya, yaitu di dunia. Artinya mempercepat ini artinya mempercepat siksaan, artinya memberikan musibah dengan memberikan cobaan di dunia, gitu ya. Karena Allah mencintai orang tersebut, jangan sampai orang tersebut itu terus-menerus mendapatkan bergelimbang dosa, maka Allah akan berikan dia musibah, suatu musibah atau cobaan, sehingga dia itu bertaubat dan kembali lagi kepada jalan Allah. Namun, jika Allah menghendaki orang tersebut, Allah hendaki dia untuk mendapatkan siksaan di akhirat, maka Allah akan biarkan dia tanpa sepertinya. Di pandangan manusia dia tidak ada cobaan, malah bergelimbang harta, bergelimbang kebahagiaan sepertinya dari kasat mata kita. Padahal Allah akan membalas siksaannya di akhirat kelak. Kemudian Nabi juga bersabda di situ, sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan cobaannya, karena pahalanya akan mendapatkan lebih besar kepada kaum yang diberikan cobaan jika kaum tersebut bersabar. Contohnya ya, ketika kita mendengar negara Palestina, dari mulai kita melek sampai hari ini, yang nama Palestina tidak pernah berhenti-hentinya dari penderitaan. Sebetulnya jika Allah berkehendak, Palestina itu menjadikan negara yang berkah, negara yang aman, damai, Allah bisa. Tapi di situ Allah sedang menguji kaumnya, bersabar atau tidak mendapatkan cobaan yang sangat dahsyat. Jika mereka bersabar di negeri itu, maka surga bagi mereka. Jika mereka murka, maka Allah pun murka. Gitu ya. Kemudian di negara Brunei Darussalam, ya, negara yang begitu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan bergelimbang harta, di situ juga Allah sedang menguji para kaumnya dengan kebahagiaan. Apakah mereka bersyukur dengan Allah berikan kebahagiaan, atau malah mereka melakukan pesta pora sehingga Allah murka? Ya, itulah jika kita hari ini diberikan oleh Allah suatu penderitaan, suatu
cobaan, ujian, bukan berarti Allah benci pada kita. Tapi di situ adalah Allah sedang menguji kita dan akan menaikkan derajat kita, dan Allah sedang membersihkan diri kita dari dosa. Jadi, ukhti fillah, kakak solehah, kita jangan pernah bersuuzon kepada Allah. Ya, apapun yang Allah berikan kepada kita, terima dengan penuh kesabaran dan ikhlas dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jika hari ini di antara kita belum ada yang punya rumah, bersabar. Ada yang belum punya keturunan, bersabar. Ada yang belum punya suami, bersabar. Ya, karena insya Allah di balik itu semua Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Yang penting kita bersabar. Baik, kita masuk ke hadis selanjutnya, yaitu hadis ke-44. Wa an Anas radhiyallahu an qala kana ibnu li abihi Thalhah radhiyallahu anhu yastakin fa kharaja Abu Thalhah faqubida as-sabiyyu falamma raja'a Abu Thalhah qala ma fa'ala ibni qalat ummu Sulaim wa hiya ummu sabiyyi huwa askanu ma kana faqarabat ilaihi al-asha fata'asha thumma asaba minha falamma faraga qalat warus sabiyyu falamma asbaha Abu Thalhah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala a'arastumul lailata qala na'am qala Allahumma barik lahumma fawaladat gulaman faqala li Abu Thalhah ihmilhu hatta ta'tiya bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha mahu bi thamarat faqala amahu syai' qala na'am tamaratun fa akhadaha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa fadaghaha thumma akhadaha min fihi faja'alaha fi fihi as-sabi thumma hannakuma wa sammahu ablugh muttafaq alaih. Wa fi riwayati lil Bukhari qala Ibnu Uyainah faqal rajulun min as-ansari fara'aitu tis'atu auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an yaghni min auladi Abdillah maulud. Wa fi riwayatil Muslim mata ibnu li abihi Thalhah min ummi Sulaim faqalat uhliha la tuhaddithu Aba Thalhah bibnihi hatta akuna anna uhaddithu faja'a faqarabat ilaihi asya'an faakala wa syarib thumma tasanna lahu aksaru ma kanat tasanna'u qabla dhalik fawaqa biha falamma ra'at annahu qad saba'a wa asaba minha qalat ya Aba Thalhah ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahlal baiti fatalabu 'ariyatahum alahum ay an yamna'uhum qala la faqalat fahtasibat naka qala faghadiba thumma qala taraktini hatta idza talattuhtu thumma akhbarni bi ibni fantalaku hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima kana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fi lailatikuma qala fahamalat qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal madinata min safari la yatrukuha turqan fadanu minal madinah fadarabaha al-mahud fahsaba 'alaiha Abu Thalhah wa antalaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqul Abu Thalhah innaka la ta'lamu ya rabbi annahu yu'jibuni an akhraja ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja wa adkhula ma'ahu idza dakhala wa qad tabasattu bima taraka taqulu ummu Sulaim ya Aba Thalhah ma ajidul ladzi kuntu ajidun talqi fantalaqna wa darabahal makhudu hina qadima fawaladat gulama faqalat li ummi ya Anas la yardihu ahadun hatta ta'du bihi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbahah tamaltu fantalaqtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dakara tamamal hadis. Di sini dari
Anas ini adalah, dulu kita pernah menjelaskan tentang Anas adalah seorang pembantunya Rasulullah dari usia 10 tahun. Dan di sini menceritakan, Anas ini menceritakan tentang Ummu Sulaim, yaitu ibunya daripada Anas. Dan Tolha, Abu Tolha adalah bapak tirinya Anas. Jadi Ummu Sulaim menikah dengan Abu Tolha. Anas menyampaikan bahwa Abu Tolha mempunyai seorang putra yang sedang menderita sakit. Ketika Abu Tolha pergi keluar rumah, anaknya pun meninggal dunia. Ya, jadi Abu Tolha pergi ke suatu tempat atau dalam perjalanan pergi, kemudian anaknya pun meninggal. Ketika Abu Tolha kembali, ia bertanya, bagaimana keadaan anakku? Ya, karena anaknya sedang sakit. Kemudian Abu Tolha pergi, pas kembali lagi Abu Tolha bertanya dong ya pastinya kepada istrinya, bagaimana keadaan anak? Ummu Sulaim, ibu anak tersebut menjawab, ia dalam keadaan lebih tenang dari sebelumnya. Jadi istrinya Ummu Sulaim mengatakan bahwa anakmu dalam keadaan tenang, karena ketika Abu Tolha pergi, anaknya dalam keadaan sakit keras. Ketika pulang lagi dalam keadaan tenang. Itu jawaban yang diberikan oleh istri. Istrinya Ummu Sulaim kemudian menyiapkan makan malamnya untuk Abu Tolha. Kemudian Abu Tolha pun makan malam. Selanjutnya ia pun menggauli istrinya. Setelah selesai, Ummu Sulaim berkata, ya, jadi setelah dia berikan makan, istirahat dulu, tidur dulu, ya, berhubungan suami istri. Setelah itu selesai, Abu Tolha dalam keadaan tenang, baru Ummu Sulaim berkata, anakmu telah dimakamkan. Tatkala pagi telah tiba, Abu Tolha mendatangi Rasulullah. Langsung kan yang namanya manusia ketika disampaikan hal seperti itu langsung marah ya. Namun marahnya ditahan. Kemudian beliau mendatangi Rasulullah SAW lalu memberitahukan kejadian tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, apakah kalian tadi malam menjadi pengantin? Artinya tadi malam berhubungan suami istri. Abu Tolha menjawab, ya. Beliau lalu berdoa, ya Allah, berikanlah mereka berdua. Allahumma barik lahuma. Ya, ya Allah, berkahilah mereka berdua. Rasulullah sampaikan seperti itu. Selanjutnya, Ummu Sulaim pun melahirkan seorang anak laki-laki ya. Jadi ketika anaknya yang tadi sakit keras meninggal, kemudian mereka melakukan hubungan suami istri, datang kepada Rasulullah. Abu Tolha, Rasulullah menyampaikan, berkahilah mereka berdua. Jadi dia minta kepada Allah, berkahilah mereka berdua. Akhirnya Ummu Sulaim hamil dan melahirkan seorang anak lelaki. Abu Tolha lalu berkata kepadaku, Anas radhiyallahu an, bawakan anak ini kepada Nabi SAW dan disertakanlah bersamanya beberapa biji buah kurma. Maka beliau bersabda, adakah bertanya sesuatu? Ya, Anas menjawab, ya, ada beberapa biji buah kurma. Lalu buah kurma itu diambil oleh Nabi SAW, lantas mengunyahnya. Kemudian beliau mengambil kunyahan dari mulutnya. Selanjutnya memasukkannya ke dalam mulut bayi tersebut. Setelah itu digosokkannya di langit-langit mulutnya dan memberinya nama Abdullah. Hadis muttafaq alaih. Ya.